dalam sektor sumber daya alam nikel antara kepentingan publik dan kuasa oligarki. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Abil Fatruhan. Di sini saya akan menjadi orang yang pro. Nama saya juga Ibadil Hakim. Nama saya Peter Fadilar. Jadi teman-teman, mereka bertiga ini adalah mahasiswa FIN Sunan Gunung Jati, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme state capture terjadi dalam sektor sumber daya alam di Indonesia, khususnya nikel? Khususnya nikel ya. Mungkin saya izin. Ya, boleh. Menjelaskan politik diskusi kita pada hari ini. Mungkin kita dari state capture dulu sih. Mungkin teman-teman belum tahu ya state capture itu apa. Di state capture itu di mana segelintir orang, sekelompok orang yang memiliki kekuatan baik itu dari segi ekonomi atau kekuasaan dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang menguntungkan mereka. Jadi regulasinya ya, karena di Indonesia itu merupakan salah satu penghasil nikel yang mempunyai banyak cadangan nikel di alamnya gitu ya, di Indonesia. Bagaimana caranya mereka bisa memperoleh gitu ya sumber dana baik dari para investor, terus perusahaan swasta, dan pastilah banyak kan investor dari luar negeri gitu. Mekanisme state capture benar seperti yang tadi sahabat saya bilang, sahabat Aska, bahwasanya adanya hubungan antara perusahaan, korporat dengan pihak elit ataupun tokoh politiknya, pemerintah di Indonesia, pemerintah seperti itu. Bagaimana caranya gitu? Ada berbagai macam tahap. Saya mengambil 4 tahap saja. Yang pertama, dalam state capture itu mekanismenya diambil melalui lobbying antara para perusahaan, para elit dengan pemerintah itu sendiri, sahabat-sahabat. Pertanyaan kedua ya teman-teman, siapa saja aktor kunci negara dan non-negara yang terlibat dalam praktik tersebut? Untuk aktor-aktor tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya bahwasanya ada dua. Yang pertama ada aktor pemerintah dan aktor swasta itu sendiri ya. Dari aktor pemerintah, yang pertama adanya presiden. Presiden itu sendiri yang mengambil sebuah keputusan strategis untuk pertambangan nikel ini yang menurut mereka rupiah bisa untuk memperlihatkan seluruh dunia bahwasanya Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya ya. Terus ada yang kedua, ada Kementerian ESDM kan. Nah, kementerian itu Kementerian ESDM itu sebagai regulator yang mengatur perizinannya, serta yang ketiga adanya legislatif DPRD yang ibaratnya mereka itu yang mengesahkan ini apa yang membantu gitu ya. Terus yang kedua adanya dari swasta gitu, ada investor, terus korporasi itu sendiri. Oke. Sepertinya saudara Adel mengulang pernyataan dia sebelumnya ya, dari pertanyaan saudara yang pertama mengenai investor, dari SD sudah bilang gitu. Iya kan itu bilang. Jadi kurang mantap, kayak hanya mantap kan gitu, ada perkembangan dan pemikirannya gitu. Saya ingin bertanya dulu pada saudara Adel, apakah beliau tahu
udah dijelasin, ya betul kan? Nah, kalau emang udah dijelasin, kenapa ada malah memberikan pertanyaan tentang aktor-aktor kunci? Kan dari awal sudah dijelaskan gitu. Berarti saudara itu terlalu excited gitu terhadap pertanyaan dari atau kami gitu. Kan pertanyaan awal itu kan bukan dari aktor-aktor ya kan, tapi mekanismenya. Namun saudara aku bilang investor segala macam disebutkan menurut saya itu tidak pas kan? Kesalahannya mungkin di situ menurut saya tidak tahu mungkin. Oke, ngomong-ngomong tentang investor ya nih, ada pertanyaan, bagaimana hubungan antara investasi besar di sektor nikel dengan independensi pemerintah dalam membuat kebijakan? Mungkin dasarnya atau kasar mungkinnya investor itu adakah pengaruh dari investor itu terhadap kemandirian bagi para elit politik untuk membentuk suatu peraturan seperti itu ya. Menurut pendapat saya gitu, selama ini ya, mungkin ini terdengar jahat gitu. Selama hal tersebut tidak merugikan negara, walaupun hanya sebesar Rp10.000 gitu misalnya, itu tidak masalah. Investor tidak bersalah, ataupun elit politik yang membantu para investor tersebut membuka tambang ataupun segala macamnya tidak bersalah, karena sudah ada kejelasan di awal itu untuk menambah devisa negara. Tapi kedepannya itu kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi kemudian, jangka panjangnya seperti apa. Namun menurut saya ya, mungkin kemandirian dari pihak pusat ataupun pemerintah itu tidak bisa hanya berdiri sendiri gitu, karena mereka juga butuh dana atau sokongan dari ya kita tahu lah investasi asing atau dari lokal itu sendiri. Bicara tentang pengaruh daripada investasi dan investor gitu terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Berbicara tentang hal tersebut, betul tadi yang dikatakan saudara kita gitu kan, bahwasanya si investor ini sangat berpengaruh sangat signifikan bahkan bagi kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Contohnya dari tadi kan disebutkan bahwasanya aktor kuncinya itu ada 3 yang harusnya, masyarakat yang pertama, yang kedua yaitu pemerintahan, yang ketiga adalah dari swasta gitu kan. Kan kita tidak bisa mencari juga kan orang swasta itu pasti punya uang mereka, punya koneksi juga gitu kan. Nah di situ jadi sebuah dilema gitu kan. Ada lagi pendapat ambil atau dari Asra atau lanjut? Ya mungkin tadi mendapatkan bahwa di sini itu ada dua sisi ya. Apa yang punya uang, yang kedua punya modal. Pemerintah dalam hal ini punya uang yang membuat regulasi, dan investor ini punya dananya. Nah, ini sebenarnya ini adalah saling berkaitan, saling berhubungan, saling mempengaruhi. Namun yang perlu kita highlight itu produknya itu yang dihasilkan ini apakah bermanfaat untuk bangsa atau enggak, dibutuhkan dari sisi perumusan regulasi, implementasinya seperti apa, dan juga evaluasi seperti apa. Oke, lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa dampak praktik state capture terhadap tata kelola sumber daya alam nikel dan kualitas demokrasi di Indonesia? Mungkin berbicara tentang dampak terhadap sumber daya alam kalau dulu gitu kan, kita dibagi 2 gitu kan, dari terhadap demokrasi dan terhadap sumber daya alam itu. Nah berbicara tentang sumber daya alam gitu kan, berbicara tentang sumber daya alam, dampaknya terhadap daripada adanya tambang nikel tersebut itu bisa timbul beberapa beberapa dampak. Yang pertama itu ada lebih eksploitasi dari nikel tersebut bahkan lebih meningkat gitu, dari tahun ke tahun gitu. Bahkan perlu kita ketahui juga, kita benar-benar udah tahu bahwasanya Indonesia itu merupakan negara yang supply nikel paling besar gitu di dunia gitu kan. Nah disitu yang pastinya yang tadinya nikel tersebut
sebelum adanya pertambangan itu masih asri, masih banyak gitu kan, masih berlimpah. Ketika kita udah si pertambangan tersebut makin berkembang, makin banyak, makin besar, bahkan smelter pun makin banyak gitu kan, itu justru akan makin menguras daripada si sumber daya tersebut gitu kan. Terus berbicara tentang sumber daya alam gitu. Kan perlu kita ketahui juga kan, di apa ya seperti kayak di Papua gitu kan. Di Papua itu masyarakat itu selalu berdampingan dengan alam gitu kan. Banyak itu masyarakat yang hidup itu di tengah-tengah hutan gitu, di dalam hutan. Nah, ketika tempat tinggal mereka itu tergusur atau terseret atau terganggu oleh pertambangan tersebut, yang timbul bahkan banyak dampak yang lebih signifikan gitu. Contoh dalam segi kesehatan, dalam segi apa ya, kayak tempat pencaharian gitu kan, mata pencaharian mereka yang tadinya hidup berdampingan dengan alam sangat dekat gitu. Namun ketika lingkungan tersebut datang, mereka terganggu gitu kan, dimana ekosistem si kehidupan di sana berbeda gitu, berubah gitu, tumbuhan tebal mati semua gitu, tanah semuanya hancur mungkin gitu kan. Nah terus itu kan berbicara perihal daripada sumber daya alamnya gitu, maksud sumber daya alamnya gitu kan. Iya betul, seperti yang bilang bahwa dengan adanya nikah ini sumber daya semakin tergerus ya, terutama lingkungan, karena ini sangat berdampak sekali pada tadi dampak kan, dampaknya ke lingkungan sangat berdampak dengan adanya pertambangan nikel ini, hutan terus kemudian pencemaran air menjadi kurang berkualitas, kualitas tanah juga banyak yang menggusur juga. Nah, kemudian tadi yang satu lagi dampak terhadap kualitas demokrasi, tentu ini sangat berdampak sekali terhadap kualitas demokrasi. Benar dikatakan oleh sahabat Adit dan juga sahabat Naskah mengenai kerusakan atau dampak yang terjadi setelah adanya step capture ini, terutama dalam sumber daya nikel ya, dari yang ada di Papua ataupun yang di Morowali oleh PT ini memang cukup merusak lingkungan gitu, di mana pencemaran air laut, pengelolaan limbah yang tidak baik gitu, terjadi polusi udara, polusi tanah, polusi air, banyak sering terjadi di pertambangan itu sendiri. Untuk demokrasi pun ya benar yang dikatakan saudara Aska, karena ini adalah step capture gitu, telah terjadi step capture, tidak ada ruang bagi masyarakat seperti kita ini. Semoga kita jangan masyarakat kecil ya, kita sebagai elit gitu. Amin. Sebagai masyarakat biasa gitu misalnya, pasti tidak ada hak ataupun apa ya, kayak itu harus ada di sana gitu, ikut bersedia di sana gitu. Tapi tidak ada itu, dibatasi oleh apa? Oleh elit dan juga oleh kepada elit politik lainnya gitu. Jadi masyarakat Indonesia menurut saya sekarang susah gitu buat yang tadi menggarapkan mereka, karena sekarang juga udah kelihatan gitu. Oh lihat gimana orang udah jadi gimana gitu caranya supaya masyarakat Indonesia itu bisa menikmati hasil alamnya sendiri. Bagaimana untuk agar lebih baik ke depannya tidak terjadi kemungkinan ada step capture seperti yang saudara Badar bilang gitu. Mungkin pertama adalah transparansi dari pihak pemerintahnya sendiri. Itu sudah pasti transparansi, Keterbukaan terhadap masyarakat. nah betul. Dan yang kedua sudah pasti mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam berpendapat ataupun mengeluarkan argumennya mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diusulkan, mau itu di parlemen ataupun di pemda-pemda setempat juga. Seperti itu dari sahabat saya. Oke teman-teman, mungkin ini udah dari mereka semua, dari sudut pandang Abil, Adit, Askar, Desta.